Lu sekarang umur berapa sih? Tahun ini 26. Oh, oke. Lahiran 95. Cuma bikin simple. Makanya dulu tagline itu I love burger, she love sushi. Sampai akhirnya exit. Nah, diburu sushi. Nah, makanya Nah, ini yang penasaran, banyak yang penasaran sampai sekarang. pasti banyak yang pengen tahu. Banyak. Kenapa lu jual? Halo Juragan, ketemu lagi dengan gua Gunawan di Bubur Ayam Talk. Topik hari ini adalah Young and Dangerous, muda berbahaya nih. Jadi kalau zaman dulu nih, mantan presiden kita, Bapak Soekarno pernah bilang, kasih gua 10 pemuda akan gua guncang dunia, istilah kerennya gitu. Tapi sekarang yang ini nggak perlu 10, ini cukup 1. Asik. Dan gue yakin ini bakal mengguncang dunia F&B. Asik, harus itu. Kenalkan Wilson Chandra nih. Ya, halo. Thank you Son, udah mau datang Thank hari you. ini. Walaupun hujan gede banget di luar. Siap. Ya lo panggil gue Gunawan nggak apa-apa lagi. Nggak lah, apa Kogun. Respect. Oke, Son. Lu sekarang umur berapa sih? Tahun ini gue 25, tahun ini 26. Oh, oke. Lahiran 95. Ini gini sih, untuk pebisnis sebenarnya umur 20-an sih, menurut gua ya, itu masih muda banget tuh. Oke. Lu start kapan sih sebenarnya? Background lu gimana gitu? Lu bisa sampai masuk ke F&B? Kayak 2015, mungkin berarti pas gue umur 20 ya. 20. Nah, pas kuliah semester 2 kalau nggak salah. Itu lu masih kuliah tuh waktu itu? Masih. Tapi zaman sekarang itu beda loh kok. Jadi dulu itu pas zaman 5 tahun lalu tuh jarang banget di bisnis, umur segitu. Sekarang banyak banget. Iya, umur 17, 18 tuh makin banyak sih. Jadi mungkin beda tahun, beda zaman, beda juga kali ya fasenya. Ntar besok-besok jangan-jangan anak SMP udah pada mulai bisnis. Iya, ini sekarang TikToker itu banyak banget duitnya kok. Hebat itu. Lu boleh cerita dikit nggak? Lu background keluarga lu Oke. dari keluarga kayak apa sih kok bisa sampai bawa lu ke sini gitu? Jadi gua 5 bersaudara, anak paling kecil. Bokap itu tanah abang. Oh, pedagang? Jadi, pedagang. Jadi emang tipe yang orang tua yang sibuk kerja. Jadi emang anaknya 5, jadi bebas banget lah, lumayan bebas. Oke. Somehow jadi cuek juga, mungkin gitu. Nah. Dan tapi yang gue suka dari didikan orang tua gue adalah dia selalu pas-pasan kasih duitnya ke anak. Jadi menurut gue itu yang bikin punya ambisi. Oke. Jadi kayak dari zaman sekolah, didikan pas-pasan. Sekolah 6 hari, ya cuma bisa makan doang lah, nggak tabungan jadinya. Dari sampai zaman kuliah pun, gue inget banget pertama kali gue punya penghasilan nih kok, pas zaman lulus sekolah, itu gue ini jaga toko. Jadi jaga toko dapat 100.000 di Tanah Abang, jadi kasir, pokoknya ganggu doang lah. Pokoknya gue bagaimana liburan dapat duit 100.000, dapat makan gratis 2 kali. Oh, tebakan gua kayaknya bokap lu supaya lu nggak keluyuran, lu Bener. biar kerjanya gitu Jadi ya? dulu itu mungkin ya jadi kayak dia cowok cuma 2 buat nerusin lah gitu. Ini kan ya ibarat diajarin dikit-dikit lah. Cuman waktu itu gue seneng banget punya penghasilan 100.000. Jadi dan gue waktu itu juga ambil part time di coffee shop gitu, digaji sejam 10.000. Jadi seminggu kerja jaga toko 6 hari, kerja 4 hari di coffee shop. Lumayan 160.000 sehari dulu. Gue inget banget, pokoknya nabung 7 juta 2 bulan, lumayan banget waktu itu. Lumayan loh segitu. Jadi dulu itu pokoknya punya tabungan hampir 10 juta. Itu udah lumayan banget. Jadi dulu anak sekolah, nggak punya duit jajan, punya tabungan 10 juta itu happy banget. Nah akhirnya sampai semester 2 pas liburan pun sama. Jadi liburan juga jaga toko lagi dan masih kerja waktu itu. Pokoknya punya tabungan kurang lebih sekitar 15 juta mungkin, 12. Akhirnya waktu itu pertama itu bisnis tuh jual martabak. Jadi dulu kita sesama kan kuliah di UMN ambil komunikasi, kita punya geng gitulah, ibaratnya teman yang males, ibaratnya yang kerjanya berisik banget, rusuh. Kita mau bikin usaha dulu anak muda nih, kita harus gini, nggak boleh gini terus, kita harus cari cara biar kita punya duit lah gitu. Kita nggak boleh cuma punya tampang doang tapi nggak punya uang lah gitu. Udah keren dulu berenam, bikin martabak dulu yang ngetren. Kayak dulu ada gengnya martabak kekinian yang ada Red Velvet, DKK, ada Ovomaltine, Toblerone gitu, kita bikin. Dulu modal 42 juta, ingat banget, itu kita bagi 6, satu orang 7 juta.
Jadi itu pokoknya semua juga mepet-mepet sampai ada yang utang apa segala macam demi bayar 7 juta itu. Akhirnya 42 juta kita bikin namanya martabak ganteng dulu. Karena dulu kita pas zaman ospek kita tuh kayak geng cowok yang surat cinta paling banyak. Oh iya. Nah itu jadi makanya kita bikin martabak ganteng, pokoknya nggak jelas banget lah. Jujur tuh waktu itu hari pertama kita jualan adonannya nggak ngembang. Oh iya? Jadi bener-bener jualan tuh martabaknya tuh banter gitu. Dan kita tuh selama 3 bulan nggak punya karyawan. Jadi dulu kita penganut, kita tuh harus lebih jauh dari karyawan kita. Kalau anggapannya, ntar dibodohin lah, apa kita gitu-gitu. Ya waktu itu ingat banget, nyari adonan sendiri, sampai sempat pura-pura bilangnya anak UPH perhotelan tugas kuliah kita curi resep saking nggak tahu mau ngapain, buka di Google nggak dapat lah. Udah akhirnya kita bikin gerobak, kita jualan, pokoknya pulang kuliah jam 4 kita langsung adon martabak, jualan jam 6. Dorong dulu tuh kan main gerobak tuh. Jam 6 sampai jam 12 jualan, akhirnya jam 1 ingat banget kita karena nggak punya karyawan, nggak ada libur, kita nyuci sendiri. Nyuci pakai ember biru itu, pakai selang di jalanan, disikat-sikat, ingat banget. Cuci, jam 1 pulang makan nasi goreng gila dulu di dekat kampus, masih buka, pulang. Tidur jam setengah 7, gitu lah, kita ulang itu rutinitas terus-terusan. Itu jalan berapa lama tuh kayak gitu? Itu dari 2015 sampai 2017. Di dulu itu pertama bisnis tuh lucu banget. Bener-bener setiap kali ada yang datang tuh mak-mak. Yang datang tuh ada penabur, tante-tante gitu, figur cici-cici. Bener-bener kayak dia tanya nih, martabak nih yang ganteng apanya? Jadi kita jawabnya aneh-aneh lah waktu itu. Jadi bener-bener tuh bukan jualan produk, bener cuma jualan. Karena kita background marketing, branding, ya jualannya branding doang. Tapi jadi itu bener-bener kita nggak jual produk lah. Cuman waktu itu kita inget banget sebulan tuh omsetnya hampir 100 juta. Bagus. Lumayan itu gila banget. Gak ada Gojek, belum ada GoFood, belum ada Instagram, baru banget Instagram, nggak ada iklan bloggernya belum ada. Wih, net profitnya 40%, 50%. Karena COGS kan rendah martabak kan. Kita jual dulu tuh 90.000 gitu. Mahal banget. Wih, balik modal setahun, kita kaya raya, kita gila. Langsung bagi-bagi. Waktu itu, wih gila balik modal 1 bulan. Kita lupa. Supplier belum bayar. Oke. Terus kan gaji kan belum bayar kan, karena kan kita juga yang kerja. Jadi ternyata nih kelebihan baginya nih ya gitu. Jadi kayak dulu tuh over excited lah. Cuma singkatnya berjalan lumayan panjang sampai akhirnya kita sempat down juga di 2016 karena itu bisnis cuma jualan tren doang, nggak jualan produk ya gitu, tren doang. Akhirnya di bulan ke-6 akhirnya kita pivot, kita jadi waktu itu relaunching. Waktu itu sempat martabak telur kekinian, jadi kita pivot dari merah manis, kita tahu kita nggak sebagus itu produknya, kita ganti martabak telur. Karena lebih konsisten, lebih gampang lah. Karena kita nggak ada background produk. Jadi kita waktu itu jualan lumayan, rekor tuh 200 juta sebulan, satu outlet. Oh oke. Jadi kayak dapat another traction, dan di tahun itu 2016, sampai akhirnya 2017 lah. Karena judulnya, wih pede nih, anak muda waktu itu sambil kuliah punya usaha, bikinlah banyak. Waktu bikin burgushi 2017, bikin jus juga waktu itu, terus apal itu coba semua lah. Tapi akhirnya gara-gara nggak fokus, hancur semua. Jadi mungkin waktu burgushi itu 2017 tuh masih buka di kios grogol, masih nggak jalan gitu. Kayak setahun tuh pernah sehari tuh cuma jual 50.000 burger satu. Udah ingat banget waktu itu. Jadi kayak waktu itu juga masih semi jaga sendiri, kayak bener-bener masih ini banget lah, bootstrap banget. Akhirnya di 2018 tuh hancur semua. Kayak anggapannya nih martabak waktu punya 7 cabang rugi. Kita buka di Kelapa Gading modal 300 juta, buka di mall rugi lah. Terus pokoknya semua rugi, akhirnya stres dong. Dan tuh waktu itu zaman baru lulus kuliah lagi. Kok ibaratnya nih 2 tahun terakhir lu bisa jaya, sekarang kayak gini. Itu benar-benar semua nggak ada jalan lah. Akhirnya komit di akhir 2017 lepas semua. Fokus pilih jual saham di martabak, jual saham di mana, tabungan yang nggak seberapa itu dipakai buat buka burgushi pertama di cabang Palneapolim. Jadi waktu itu modal loan ke bokap karena nggak punya cash juga, buat buka resto kan butuh modal banyak. Pokoknya sistemnya bayar bunga 1% setiap bulan, modal 300 jutaan. Bersyukur waktu itu sendirian, partner udah nggak ikut, balik modal 3 bulan. Nah, yang menarik sih Son, gua kebanyakan orang taunya seorang Wilson Chandra ini kaitannya tuh ke burgushi. Iya. Selalu. Padahal burgushi ini tuh lu udah sempet jalanin waktu kuliah ya, Betul. waktu bareng-bareng itu. Betul. Tuh. Itu kok bisa come up sih dengan ide yang ya menurut gua sih juga lumayan nyeleneh sih itu. Jadi dulu itu nggak ada pertimbangan apapun kok. Namanya pemula, cuma bikin simpel. Makanya namanya dulu tagline itu I love burger, she love sushi.
Oh, Karena oke. gue punya pacar itu suka sushi, gue suka burger. Jadi kalau makan tuh kadang-kadang makan burger makan sushi ganti-gantian. Nah kenapa nggak bikin something yang menggabungkan dua itu? Udah sesimpel itu. Jadi dulu tuh nggak ada kepikiran kayak karena apa kita research dulu dari mana, nggak juga. Jadi modal bikin, tiba-tiba nemuin ada konsep di luar itu di Aussie ada yang mirip, yang ada pakai burger nasi nih, bukan roti. Dulu kita roti soalnya. Akhirnya kayak ini bisa dibikin nih kalau kita adjust ke taste-nya orang Indo dengan digorengnya pakai tepung roti dan segala macam. Udah akhirnya makanya per Februari 2015 kita baru relaunching judulnya. Oh, Jadi Burgushi itu nggak ada yang tahu dulu. yang tadinya lu bareng-bareng Iya. sempat down terus lu relaunch lagi Ya, tuh. jadi kita Burgushi sendiri. waktu itu judulnya kita ganti dari burger roti, sekarang jadi pakai nasi. Gitu. Udah. Habis itu dapat traction 2018 tuh punya 4 cabang. 2019 punya 12 waktu itu. Udah habis itu kayak waktu bikin brand lain juga sampai akhirnya exit di Burgushi. Nah, makanya Nah ini yang penasaran, banyak yang penasaran sampai sekarang. pasti banyak yang pengen tahu Banyak. kenapa lu jual. Jadi waktu itu pertama ada yang mengajarkan. Son, terkadang nih lo harus tahu pengalaman exit tuh gimana. Karena nggak semua orang itu bisa jual loh. Mungkin dapat investor gampang atau franchise gampang, tapi jual itu nggak gampang. Nah, lu coba deh gitu. Jadi kayak waktu itu di luar valuasinya, jujur pengalaman lah. Pengalaman karena ada yang bilang juga karena kalau lu berhasil jual company, kayak kedepannya investor bakal ngelirik lu. Karena lu udah ada kayak reputasi lah gitu. Jadi waktu itu bermodal itu dan karena emang punya another plan yang lain ya, judulnya bigger plan lah. Udah akhirnya mau nggak mau lepas dan fokus dari Januari 2020 sampai sekarang. Dan waktu itu gini, gua memang background gua kan di keuangan. Ya. Gua banyak sih handle jual beli Ya. perusahaan kayak gini, salah satunya restoran gitu. Waktu itu siapa sih yang ngajarin lu sampai lu bisa ngerti gue mesti jual berapa sebenarnya gitu? Karena valuasi ini kan sesuatu yang hitungannya tuh nggak pernah fix gitu. Aku belajar in the end tuh sebenarnya happy price itu. Karena ini waktu itu anggapannya semi kenalan juga yang beli. Gitu jadi kayak dan waktu itu bareng gitu jualnya. Jadi anggapannya I believe valuasinya itu kayak judulnya nembak lah. bisa dibilang gitu lah ya, kayak judulnya karena ya ini belum yang company yang udah sampai series B, series C gitu, kayak beda stage lah. Jadi waktu itu mungkin experience over valuation mungkin waktu itu, gitu sih. Oke. Nah, waktu itu oke lah, orang banyak tahu lu lebih ke Burgushi. Ya. Tapi gua justru kenal lu waktu lu udah masuk ke Mozzarella. Ya. Ya sekarang kan lumayan beken ya, yang kayak Cloud Kitchen segala gitu. Lu kenapa sih kok lu masuk Mozzarella tuh kapan waktu itu mulai? Mozzarella itu dibentuk sebenarnya itu 2019 Juli. Tapi bisa dibilang sejak yang lepas dari Burgushi itu entity-nya jadi bisa bilang baru awal 2020 lah, Januari. Oke. Jadi baru well established lah itu judulnya. Masih baru ya? Baru. Yang gilanya gua denger sekarang udah berapa outlet? 30-an lah. 30-an, 30-an. 40. 30-an lah. 30-an aja, 30-an. So, banyak yang bilang 40, asli cuma 30 gitu, jadi nggak enak gitu. Jadi real lah ya 30-an lah. 30 plus 39 juga dekat 40. Ya, amin lah, amin. Lu kok bisa sih kepikiran tiba-tiba masuk ke jenis yang sama sekali berbeda itu? Itu kan lebih nyerempet ke Cloud Kitchen ya? Karena mungkin gini kali ya, dari historical data, dari Burgushi dan waktu Nayam, emang kita mostly tuh 90-an% tuh online. Jadi emang kita ngelihat kok outlet kita yang modalnya capex-nya sepertiganya yang gede, outletnya kok sama aja ROI-nya gitu. Kayak profitnya tuh sama aja. Terus kita mikir, aduh, kayak nggak worth it untuk dapat 10% additional sales ini kita harus bikin renovasi kayak gini. Nah akhirnya karena kayak gitu kita mikir dulu tuh belum zaman untuk Cloud Kitchen, belum ada. 2019 tengah lah itu. Akhirnya kita mikir kita udah mulai tuh buka cabang tuh kecil-kecil dalam gang, nggak ada pelangnya gitu. Akhirnya udah karena kelihatannya kok ini lebih works dan karena emang udah online semua, akhirnya kita fokus di sana. Dan emang my strength itu di branding dan buat konsep. Jadi kayaknya membuat multi brand di dalam satu tempat lebih fit gitu. Contoh kayak Cloud Kitchen banyak kan ya monetize-nya dari sewain kan. Ya. Kenapa nggak gue menggunakan strength gue untuk bikin brand yang banyak, which is lebih ke food dibandingkan drinks, karena strength gue di food di dalam satu tempat yang sama.
Karena judulnya lebih efisien lah. Nah ini before COVID nih. Nah tapi gara-gara COVID semua, jadi ngerti kan. Jadi kayak ibaratnya waktu itu, ya jadi semua orang ya harusnya kayak gitulah arahannya lah ke depannya. Menarik sih, lu bilang lu sempat analisa investment kecil, investment lebih besar, profitnya sama aja. Sama aja, bener. Oke, Son, lu dalam setahun tumbuh hampir 40 outlet. Lu ada lihat sesuatu nggak sih yang bikin lu spesial dibandingkan sama cloud kitchen yang lain? Itu sih, bagaimana lu bisa punya di satu tempat yang sama, lu bisa maximize simplicity, efisiensi, tapi harus juga kompleks secara menu, itu juga susah tuh, ada seninya lah. Ya, as long as it works ya. Iya benar. Kita namanya bootstrap kan harus efisien. Nah, benar.